Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah kriptografi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kriptografi modern. Nah, apa sih bedanya kriptografi modern dan kriptografi klasik gitu ya? Kalau sebelumnya kita fokus di kriptografi klasik, kali ini kita akan membahas tentang kriptografi modern. Nah, bedanya adalah kriptografi klasik adalah sistem kriptografi yang dikenal sebelum adanya era digital, sebelum adanya era komputer gitu ya. Nah, kriptografi modern adalah kriptografi setelah era digital. Nah, mengapa disebut modern? Ya karena hanya untuk membedakan itu saja sih antara yang lama dan setelah adanya era digital. Karena perkembangan kriptografi setelah adanya era digital cukup apa ya? Cukup pesat, terutama dalam kompleksitas gitu ya, kompleksitas dari sistem kriptografi itu sendiri. Karena kemampuan komputer untuk membuat gitu, algoritma, membuat kunci-kunci yang bervariasi. Jadi kriptografi modern ini yang pertama adalah era digital ya, dikenal dengan setelah era digital. Nah, karena adanya era digital, yang komputer digital itu dia merepresentasikan data semua dalam bentuk biner gitu ya, binary digit atau bit dalam bentuk biner. Jadi adalah dia dinyatakan dalam bentuk 0 dan 1. Kalau misalkan yang biasa kita kenal sehari-hari adalah desimal gitu ya. Dan di digital itu biasanya dikenal dengan bit, binary digit, atau mungkin nanti ada juga yang menggunakan dengan hexadesimal. Nah, walaupun di sini ada kata modern, pada dasarnya kriptografi modern adalah perkembangan gitu ya. Ini adalah perkembangan dari kriptografi klasik, terutama perkembangan dari gitu ya, kripto klasik terutama berkembang di kompleksitas. Jadi lebih kompleks karena komputer bisa menghitung lebih cepat mungkin ya daripada manusia. Lalu prinsip-prinsip yang digunakan pada kriptografi modern pada dasarnya dia masih sama gitu ya. Seperti kriptografi klasik yaitu masih menggunakan permutasi dan transposisi gitu ya. Jadi masih menggunakan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari di kriptografi klasik dengan kompleksitas yang berbeda. Nah, nanti di sistem kriptografi modern ini, kalau misalkan di kriptografi klasik pada dasarnya dikenal dengan biasanya kuncinya adalah simetrik, meskipun misalkan K kuncinya lalu nanti di penerima pesan sebagai K impos masih dikenal dengan kunci simetrik, tapi di kriptografi modern ini rata-rata gitu ya dengan konsep asimetrik atau kunci asimetrik, tapi ada juga yang menggunakan kunci simetrik. Oke, nah di sini ada 4 ya, maksudnya 4 kata kunci dari kriptografi modern. Nah sebelum mungkin kita masuk ke apa namanya ke algoritma-algoritma pada kriptografi modern, kita alangkah baiknya mengenal dulu apa sih bilangan biner gitu ya. Binary digit. Biner gitu ya. Jadi biner itu adalah binary digit sistem dalam basis 2. Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan kemarin kita menggunakan desimal, mungkin modulo kali ya, tapi tetap dalam dalam sistem desimal walaupun modulo kita menggunakan biasanya kan dalam persepuluhan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita biasa menggunakan, misal saya punya 123, itu kan artinya kalau dalam desimal dia adalah 1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 kali 10 pangkat 2 gitu ya, ditambah 3, salah, ini kali
10 pangkat 2, ini 10 pangkat 1 gitu ya, 3 kali 10 pangkat gitu ya. Jadi setiap apa namanya, setiap posisi dalam bilangan desimal dia adalah per 10. Ini posisi per 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 1, 10 pangkat 0 ya. Nah, ini adalah desimal. Nah, kalau misalkan di biner, di binary digit, di biner itu juga sama. Jadi posisinya kalau saya punya berapa digit misalkan 1, 2, 3, 4, 5 digit bilangan biner, ini adalah biner itu 2 ya. Ini adalah 2. Posisi 2 pangkat 0, posisi 2 pangkat 1 gitu ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Nah, karena kalau misalkan angka-angka yang digunakan setiap digit di desimal dia kan dari 0 sampai 9 ya. Nah, kalau biner berarti dari 0 sampai 1 ya. Jadi karena maksimal 2 ketika sudah berganti menjadi 2, maka dia akan pindah posisi. Jadi isi dari binary digit ini hanya 1 angkanya atau 0. Jadi ketika saya punya apa tuh tadi? 123 gitu ya. Nah, itu bisa harusnya dikonversi dulu ke dalam binary digit. Kalau saya punya angka 5 aja dulu ya. Angka 5. 5 itu apa? 5 itu adalah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah berapa deh? 1 gitu ya. Ditambah 0. 0 kali ini kan 4 ditambah 1 ya. 0 kali 2 pangkat 1. Jadi 5 adalah 101 dalam basis 2. Oke. Nah, di biner ini nanti silahkan lihat video tentang bagaimana mengkonversi dari bilangan desimal menjadi bilangan binary digit ya, biner. Di sini saya tidak akan terlalu bahas tentang bagaimana mengkonversinya. Nanti dalam kriptografi modern ini plain text kunci sudah dalam bentuk binary digit ya. Kunci sudah dalam bentuk binary digit, plain text juga dalam bentuk binary digit gitu ya. Jadi sebenarnya bisa saja misalkan kalau misalkan di kriptografi klasik kan hanya terbatas gitu ya. Di sini mungkin yang kelima, kriptografi klasik kan dia hanya terbatas pada pengamanan pesan teks gitu ya. Di kriptografi modern ini karena sudah menggunakan data digital, jadi prosesnya lebih bisa mengamankan pesan berupa video, berupa suara yang semuanya dinyatakan dalam binary digit ya. Jadi di sini mungkin lebih berbagai tipe data gitu ya. Data yang bisa diamankan. Nah, sebenarnya dalam sistem bilangan biner itu operasinya cukup banyak, ada operasi penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan lain-lain. Namun dalam kriptografi yang biasanya digunakan adalah operasi SOR. Apa itu operasi SOR? Singkatan dari exclusive OR. OR itu atau ya exclusive SOR gitu ya. Jadi sistemnya seperti ini, kalau kita punya digit 0, nah lambang dari operasi SOR ini adalah seperti lambang jumlah langsung di aljabar linier gitu kali ya, operasi plus di dalam lingkaran. Jadi kalau saya punya 0, disorkan gitu ya dengan 0 lagi, ini seperti pada modulo ya, maka dia menjadi 0, 0 disorkan dengan 1, dia menjadi 1, ya 1 disorkan dengan 0, dia menjadi 1, 1 disorkan dengan 1, dia menjadi 0. Kalau dalam logika, ketika dia anggap 0 itu adalah salah, 1 adalah benar gitu ya, ketika ketika dua bilangannya, ketika dua nilai kebenarannya
sama maka dia akan menjadi 0, ketika berbeda maka dia akan menjadi 1. Gitu ya. Ini adalah biasanya disebut kalau nggak salah disjungtif apa ya? Saya lupa, ekspresif disjungtif kalau nggak salah ya di logika matematik ini ya. Sama seperti sistem modulo pada akhirnya. Nah, operasi SOR ini dia berlaku sifat yang pertama adalah ketika kita punya misalkan 3 bilangan ubah boolean ya, bilangannya 0, 1. Ketika misalkan punya misalkan A, B, C dia adalah variabel dalam boolean ya. 0, 1. Yang pertama ketika saya punya A disorkan dengan A, maka dia jadi 0. Ketika dia sama dia maka jadi 0. Ketika A disorkan dengan 0, dia akan menjadi A. Oke, A-nya bisa 1, bisa 0 gitu ya. Terus yang ketiga, ini adalah hukum ini identitas. Identitas gitu ya, berlaku komutatif. Ini sama dengan komutatif. Yang keempat adalah asosiatif. Ketika A SOR B plus C, SOR gitu ya, sama dengan A SOR B disorkan dengan C gitu ya. Ini sepertinya kalau misalkan dibuktikan dia bisa memenuhi grup ya, sifat grup ya. Karena misalkan pada modulo sendiri dia bisa memenuhi sifat grup Z2 ya. Tapi kita akan lupakan tentang matematika pada aljabar, kita akan bahas di sini ya. Ini adalah sifatnya adalah bersifat identitas, komutatif, dan asosiatif. Nah, dalam jika kita punya 2 operasi gitu ya, kita punya 2 operasi biner gitu ya, yang ingin disuarkan contohnya, contoh saya punya 1, 1, 0, 1, 0 gitu ya, ingin disuarkan dengan 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, cara mensorkan 2 buah bilangan biner adalah dengan mensorkan setiap bitnya. Jadi setiap bit yang berkorespondensi disorkan. Jadi seperti ini 1, 1, 0, 1, 0 berarti di bawahnya 1, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, disorkan. Jadi setiap yang berkorespondensi, nah ini 0 dan 1 disorkan dia akan menjadi, karena berbeda dia akan menjadi 1 gitu ya. Jadi 1, 1, 0 berbeda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, ini 0 ya. Jadi setiap digit-digit yang bersesuaikan, jadi setiap bitnya ya, setiap binary digitnya, setiap digit dalam sistem biner, dia ditambahkan. Kalau misalkan penjumlahan biasa kan, ketika 1 tambah 1, misalkan saya punya dalam binary biasa gitu ya, saya punya sistem 1, 1 gitu ya. Ini kan akan menjadi 0, 1 gitu. Jadi kan kalau 1 itu kan 2 dalam binary digit adalah 1, 0. Ini adalah contoh penjumlahan biasa. Tapi kita sedang menghitung dalam operasi SOR. Jadi si per digit dari bitnya ya, dari binary digitnya. Oke. Nah, dalam suatu kriptografi modern gitu ya, dia menggunakan, ada yang menggunakan yang pertama, sebentar saya ganti pakai kuning lagi. Nah, ada yang menggunakan dalam kriptografi, dia nanti ada namanya stream chipper gitu ya, atau chipper alit, dia menggunakan bit per bit, bit per bit. Ada juga yang menggunakan block bit per block bit. Nah, maksudnya seperti itu, Bu. Kalau misalkan
yang blok bit per blok bit kita melihatnya, misalkan saya punya 11011 gitu ya. Nah, ini ingin dijadikan sama seperti blok-blok pada kriptografi klasik sebenarnya. Saya ingin menjadikan misalkan bit dengan ukuran blok bit dengan ukuran 4. Ini akan menjadi 1 0 atau sebentar. Ya, 1 0 1 0 gitu ya. Nah, ini 1 1 1. Nah, ini adalah kelebihan 1. Jadi yang bisa kita tambahkan adalah di awal ya. Biasanya kalau aku tambahkan di akhir maka nanti akan mengubah nilai bitnya. Kalau di awal kan tidak. Tambahkan berarti jadi 3 gitu ya. Jadi 001 sampai 011 ini adalah blok bit ukuran 4 gitu ya. Blok 4 bit. Oke. Setiap blok bit di sini maksimal kan di sini adalah maksimal 1111 gitu ya. Jadi maksimal di sini adalah 15. Kalau 16 kan 100. Jadi di sini misalkan saya punya 101 ini adalah 5 gitu ya. Nah, ketika saya punya 1011 berarti berapa nih? 2 pangkat 3 8 ditambah 2 10 ya. Ini 8. Oke, sorry. 8 ini kan 2 pangkat 3 ya. Nah, 2 pangkat 8 ditambah 3 ya. 8 ditambah 3 ini adalah 11. Nah, ini adalah 1 ya. Itu 11 poin. Oke, jadi per bloknya bisa kayak asumsikan sebagai bilangan desimal gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini belum kita gunakan bilangan SOR yang blok per bit demi per bit gitu ya. Ini hanya saya tadi lupa menyampaikan di depan. Oke, sebenarnya di binary digit, dalam dunia digital itu dia menggunakan 2 pangkat kan biasanya untuk misalkan kalau misalkan kalian pernah dengar 64 bit, 32 bit dan lain-lain, termasuk di digitnya biasanya per 16 itu disebut heksadesimal gitu ya. Biasanya bisa juga nanti per 16. Kalau per 16 berarti yang tadi di blok-blok ini. Nah, ini blok-blok yang ini, blok-blok yang ini gitu ya. Nah, ini adalah 16 pangkat, 16 pangkat, 16 pangkat. Nanti ketika kalau kan 1 sampai 9, nanti yang 10 diganti A, B, C, D sampai F16 gitu ya. Nah, ini ya, kalau hexadesimal ini ketika saya punya kan dari 1 sampai 9 gitu ya, ini biasa saja. Nanti kalau sudah 10 dia jadi A, gitu, 11 jadi B, 12 jadi C, 13 15 jadi gitu ya. Nah, jadi ketika misalkan saya punya 100 gitu ya dalam basis 10 dalam desimal. Nah, ini akan menjadi apa? Akan menjadi berapa nih? 896 96 tuh 16 pangkat 1 gitu ya. 16 pangkat 1 dikalikan dengan 96 ya. Ditambah 4 kali 16 pangkatnya. Betul ya? Oke. Nah, ini adalah 64 dalam hexadecimal. Nah, ini belum seru ya karena belum menggunakan huruf A, B, C, D sampai F tadi. Berapa ya? Kita coba
coba berarti yang belakangnya 100, kita tambahkan aja nih 4, 10 gitu ya. 114 gitu ya. Nah, ini kan jadi 6, 46 gitu ya. Ditambah ini 14. Oh, 14. Ini 110 ya. Oke, 110. Ini 14, 16 makin 0. Nah, ini akan ditulis dengan 6 gitu ya, 6 dalam basis jumlah. Itu ya untuk heksadesimal. Nah, kalau proses dari heksadesimal ke bit gitu ya. Nah, si heksadesimal ini kan tadi seperti yang tadi saya bilang, ketika misalkan kita nyatakan mana bit per 4. Ini, oke, saya kembali. Oke, ketika kita menyatakan per 4 bit gini ya, per 4 bit seperti ini kan maksimal 15 ya, sama seperti ketika kita mengatakan heksadesimal. Jadi ketika saya menyebutkan ya ini kita bisa teruskan 0, 1, 0 gitu ya. Ini adalah 0, 0,001 adalah 1, 0,010 adalah 2, sama seperti bahasa. 0,011 3, 00 1, 00 dan seterusnya gitu ya. 4 seterusnya nanti sampai di 1010 ya sama dengan A gitu ya. Lalu 10111 sama dengan B, 1101 sama dengan E, dan 111 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya blok biner 4 digit, dia bisa juga diwakilin dengan heksadesimal. Contohnya gitu, 0, 111, 101, 1, 01, dia adalah 7 gitu. Ini dalam heksadesimal. Oke, ini hanya intermezzo saja. Saya tadi mau lanjutkan tentang sort, tapi ternyata sedikit terlewat pembahasan tentang heksadesimal dan blok bit ini ya. Oke, kembali ke mana? Ke operasi sort tadi. Nah, ini kita masuk ke algoritma yang sangat sederhana, belum masuk ke algoritma yang rumit gitu ya. Ini adalah algoritma inskripsi dengan sort yang sederhana. Algoritma sederhana dengan sort gitu ya. Nah, kalau saya punya suatu plain text gitu ya, saya punya suatu plain text P gitu ya, plain text dalam biner, saya punya kunci yang juga dalam biner gitu, kunci. Nah, ciphertext, saya punya ciphertext. Nah, ciphertext itu diperoleh dari plain text disortkan dengan kunci. Gitu ya. Per digit yang bersesuaian. Nah, karena inverse dari inverse dari sort gitu ya, karena sort disortkan lagi dengan dirinya sort. Ketika suatu bilangan disortkan dengan nilai yang sama 2 kali berturut-turut adalah nilai semula, atau bisa dibilang dia adalah inverse-nya adalah diri sendiri gitu ya. Setiap bilangan di modulo 2, 0 inverse-nya adalah 0, 1 dengan 1 gitu ya. Nah, maka di sini gitu ya, kita bisa nyatakan bahwa ini kan seharusnya adalah C sort K inverse ya. Nah, tapi kan di sini K sama dengan K inverse dirinya sendiri, dia adalah K ya. Harusnya kan C inverse ya, betulnya K inverse. Nah, ini jadi si ciphertext bisa diperoleh dengan plain text dengan kunci yang sama dengan plain text diperoleh dari ciphertext. Oke, kita lanjut ke contoh.
Contohnya adalah kita punya suatu plain text. Nah, ini pakai karakter dari pakai ASCII ya. Pakai apa namanya? Pakai tabel ASCII. Kita punya karakter ini plain text-nya, ini kuncinya gitu ya, dengan tabel ASCII karakter dari huruf E itu dia kalau nggak salah 60 sekian gitu ya, saya juga nggak terlalu hafal. Dia adalah 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 gitu ya. Ini adalah karakter huruf E, ini dengan S ya. Cek aja dulu ya. Kuncinya adalah 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ini adalah angka 5 di tabel ASCII. Nah, kalau kita sortkan berarti berapa? Dari kiri kita coba. 0, 1 dia menjadi 0 gitu ya, karena berbeda. Ya, 0, 1, 1, 0. Oke, kalau saya pakai yang benar. Ya, oke. Lalu ini jadi 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 gitu ya, 1, 1. Kurang nggak? Kayaknya kelebihan saya. Sebentar, 0, 1. Oke, sebentar. 1, 0, 1. Oh, ini nih. Dan 0, 0, 1, 1. Nah, 0, 0. Ini harusnya semakin ini harusnya 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Oke. Ini 0, 0, 0, 1, betul. Ini 0. Sini 0 gitu ya. Oke. 0, bentar. Kalau berbeda 0, 0, 0, 1, 1. Ini 0, 1 gitu ya. Oke. Ini ya. Nah, ini ciphertext-nya. Dia menjadi huruf P dalam karakter ASCII gitu ya. Yang 5. Oke. Nah, kalau manual memang sedikit agak bingung. Nah, ketika saya ingin ubah si ciphertext ini dengan disortkan dengan kunci yang sama gitu ya. Saya sortkan dengan ini ya, dengan 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Dia akan menjadi 0, 1, 0, 0, 1. Nah, dia akan menjadi ciphertext kembali. Perfect. Penyimpan ini akan kembali menjadi huruf E kecil. Sorry, E kecil. Beda ya, di ASCII itu ada E besar. Oke. Gitu ya. Oke, contoh lainnya misalkan saya gitu ya, punya plain text. Misalkan huruf S gitu ya. S itu kan dalam ASCII table dia nilainya 83. Kalau saya binerkan 83, dia akan menjadi berapa nih? 2 pangkat 6 gitu kali ya, 64. Sebentar, 83 ini kan 1, 2 pangkat 6, 64 ini. 64 saya kurangi 9, 19 ya. Sisanya 19 berarti 2 pangkat 4 ya, 16 yang dekat ya. Kurangi 16, sisanya adalah 3. Ini kurangi 2 gitu ya. Tambah 2.
Itu satu. Ya, oke. Oke. Ya, 16, 3, saya 3 dikurangi 2 sama 1. Berarti dia dalam biner, dia adalah 1, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 0, 2 pangkat 4, 1, 2 pangkat 3, 0, 2 pangkat 2, 0, 2 pangkat 1, 1, 2 pangkat 0, gitu ya. Ini adalah dalam biner. Nah, ketika saya punya S sama dengan sekian gitu ya, saya punya misalkan saya pengen kuncinya adalah, ini kuncinya adalah apa nih? Contohnya kuncinya adalah huruf C gitu ya. Kuncinya adalah huruf C, ini adalah nilainya 74, atau J-nya J kecil deh. Ini kan S besar, saya kuncinya mau huruf J kecil gitu ya. J kecil, ini J kecil itu berapa nih? Adalah 106 gitu. Nah ini adalah berapa nih? 106, berarti tetap 26 gitu ya. 1, 64, saya kurangi berarti 2, 42. Yang dekat adalah 32, 2 pangkat 5 gitu ya. 32 sisa 10, yang dekat adalah 8, 2 pangkat 3, 8 sisa 2. Itu ditambah 1 kali 2. Ditambah 0 gitu ya. Nah, berarti ini 106 dalam biner adalah 1, 1, 2 pangkat 4, 0, 2 pangkat 3, 1 gitu ya. 2 pangkat 2, 1, 2 pangkat. Oke. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6. Sebentar. 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4. Oh, 2 pangkat 2-nya lupa. Oke. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 1. Nah, ini ya. Oke. Nah, berarti ketika saya punya S dan J seperti ini, ingin saya punya plain text-nya ini, plain text ya. Text. Ini plain text-nya. Plain text, lalu saya punya kunci gitu. Nah, berarti cipper text-nya apa nih? Cipper text-nya kita coba ya. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Oke, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Nah, saya sortkan berarti 1 dan 0 jadi 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 gitu ya. Nah, ini setara dengan apa nih? Nah, kita kembalikan nih. Oke, kita kembalikan cipper text-nya adalah 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Kita kembalikan ya. Ini adalah 2 pangkat 0. Ini adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu ya. 24, 25, 26. Berarti ini adalah 32 ditambah 16 ditambah 6 tambah 16 gitu ya. Ditambah 8 ditambah 1 terakhir ya. Berarti ini adalah 32 ditambah 25 ya. Berarti 75 ya. 57. Enggak, oke sudah. 57. Nah, 57 dengan tabel ASCII dia dengan angka 9 gitu ya. Jadi ini angka ya, karakter 9. Jadi nanti keluarnya, nanti boleh dicek lagi, keluarnya kalau saya punya cipper text tadi S gitu ya, cipper text-nya
ciphertext gitu ya, punya plain text, ciphertext plain text. Kalau saya punya plain text-nya S gitu ya, lalu ciphertext-nya J kecil gitu ya, kuncinya kan, kuncinya, dan nanti ciphertext-nya dia menjadi angka 9 gitu ya. Ini karakter. Ini adalah contoh kalau kita menggunakan sistem SOR sederhana. Nah, selanjutnya kita membagi dua kategori cipher dalam untuk data digital. Nanti ada cipher alir dan cipher alir dan cipher block gitu ya. Akan dibahas di video selanjutnya. Untuk ini mungkin untuk pengenalan awal dari kriptografi modern di video kali ini cukup sampai sini.